Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para mahasiswa yang luar biasa, mohon izin kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah sosiolinguistik. Di semester ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sosiolinguistik. Berikutnya mari kita awali perkuliahan dengan meluruskan niatan kita bahwa kita kuliah, bahwa kita belajar itu kita niatkan untuk ibadah. Kalau di dalam agama yang saya anut, di dalam hadis 1 itu disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu itu bergantung pada niat kita. Maka mari kita niatkan kesempatan kali ini adalah bagian daripada ibadah kita. Di ibadah tidak hanya yang sifatnya mahdoh ataupun secara langsung, misalkan yang muslim ada ya sholat, terus kemudian zakat dan seterusnya itu, akan tetapi kuliah juga menjadi bagian dari ibadah kita. Maka mari kita mulai atau kita awali perkuliahan ini dengan meluruskan niatan kita bahwa ketika kita berkuliah, bahwa ketika kita itu belajar, bahwa ketika kita menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Dan ketika kita meniatkan itu karena ibadah, maka apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita dapatkan di dalam proses perkuliahan kita tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Karena orientasi kita adalah orientasi ibadah, dan ketika kita mengorientasikan itu benar, maka pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian ada yang bertanya, Bu, tahu kalau dapat pahala, itu kan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, seperti itu. Jadi ini masalah keyakinan, masalah kepercayaan tidak boleh terus kemudian disangkal seperti itu. Berikutnya, Mas Mbak, para mahasiswa yang sangat luar biasa dan istimewa, saya berharap pada perkuliahan kita yang perdana ini ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Kalau ada yang tidak sepakat terkait dengan proses ataupun jalannya perkuliahan sosiolinguistik sampai nanti di 6 bulan depan atau satu semester berikutnya, berarti nanti perlu pembicaraan lebih lanjut. Kalau misalkan terkait dengan kontrak perkuliahan ini tidak sepakat, ya monggo nanti panjenengan bisa menyampaikan. Di forum ini terbuka, silakan saja panjenengan untuk bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kuliah sosiolinguistik. Yang pertama terkait dengan download RPS dan bahan ajar. Silakan dengan untuk bisa mendownload baik itu RPS maupun bahan ajar di Sikabi. Meskipun bahan ajar yang upload belum lengkap, dan tentunya nanti akan dilengkapi dengan video pembelajaran yang lain ataupun dari sumber-sumber yang lain, baik itu dalam bentuk e-book, dalam bentuk. Kemudian yang kedua, untuk perkuliahan sosiolinguistik ini kita mau menerapkan blended learning. Jadi blended learning itu apa yang kita lakukan, bisa beraktivitas perkuliahan itu melalui beberapa platform. Yang pertama Zoom Meeting atau Google Meet, ini yang biasa saya lakukan. Jadi untuk perkuliahan perdana ini kebetulan kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Meski di dalam pelaksanaannya untuk Zoom Meeting ataupun Google Meet ini yang minim sinyal utamanya ya, terkadang terkendala. Bu, sinyal saya karena saya hidup di daerah pegunungan di lereng Merapi, di tempat yang jauh dari peradaban misalnya saja, seperti itu alasannya terkait dengan kendala sinyal, Bu. Monggo nanti kita tidak melulu menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Jadi nanti kita bisa kesepakatan. Biasanya kalau di kelas yang saya ampu pekan ini menggunakan Zoom Meet, kemudian Elena kemudian nanti menggunakan apalagi sesuai dengan kondisi dan kesepakatan kita. Intinya di masa pandemi seperti ini yang kita utamakan adalah kaitannya dengan kesehatan dan kebahagiaan. Jangan lupa ketika kita
di dalam proses perkuliahan kalau tidak sehat, kalau tidak bahagia, ya tidak akan bisa melakukan proses perkuliahan. Maka yang kita kedepankan ataupun kita utamakan, mari kita tetap jaga kaitannya dengan kesehatan kita sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kemudian jangan lupa bahagia, ini penting. Kemudian yang kedua adalah via Elena. Via Elena nanti terkait dengan materi ataupun aktivitas apapun terkait dengan proses perkuliahan sosiolinguistik ini nanti akan saya upload di Elena. Jadi bagi panjenengan ataupun mahasiswa yang terkendala sinyal, terkendala minim kuota atau apapun, nanti bisa sewaktu-waktu, karena pembelajaran ini bisa sifatnya asinkronus, berarti nanti bisa di-download via Elena. Atau nanti saya akan juga membagikan link YouTube untuk mempermudah proses perkuliahan ataupun pembelajaran sosiolinguistik ini. Kemudian yang terakhir adalah WA Group. Ini adalah salah satu platform yang paling murah, meriah, dan mudah ya, yang biasanya sering kita lakukan untuk menjembatani komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Jadi kalau ada apapun terkait dengan proses perkuliahan, nanti kita juga akan sampaikan melalui WA Group. Dan kalau misalkan nanti ada penambahan yang lain, biasanya saya juga akan menyampaikan kaitannya dengan e-book atau yang lainnya, nanti bisa via Elena. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga terkait dengan pengumpulan tugas. Jadi mohon berhati-hati ataupun mohon diperhatikan terkait dengan pengumpulan tugas, utamanya untuk tugas sosiolinguistik ini ataupun tugas mata kuliah lain yang saya ampu, saya tetap akan memperhatikan kaitannya dengan on time tidaknya mahasiswa di dalam mengumpulkan tugas. Ini penting, karena ini menjadi salah satu ciri kedisiplinan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak disiplin pada satu aspek, salah satu tugas misalkan saja, biasanya untuk yang lainnya juga tidak disiplin. Saya akan sangat menghargai mahasiswa yang on time, meskipun untuk yang terlambat tetap saya akan beri nilai, tetapi nilainya tetap akan berbeda dibandingkan dengan yang tidak terlambat ataupun on time di dalam pengumpulan tugas yang dilakukan. Monggo saja nanti diperhatikan ketika ada tugas sosiolinguistik, baik itu tugas harian, tengah semester ataupun UAS, mohon diperhatikan untuk bisa on time di dalam pengumpulannya, agar kaitannya dengan proses kedisiplinan kita, proses kita untuk mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas itu sesuai dengan deadline. Kalau bisa sebelum deadline itu lebih baik daripada ketika deadline kemudian bingung, Bu tidak ada sinyal, Bu listrik mati, dan seterusnya. Mohon nanti bisa disikapi dan bisa di manajemen bagaimana caranya terkait dengan pengumpulan tugas panjenengan ini tidak terlambat. Karena bagi saya keterlambatan itu mencirikan ada yang kurang ataupun ada yang belum termanage dengan baik kaitannya dengan waktu yang dimiliki oleh mahasiswa. Sebisa mungkin tugas apapun ketika kita melakukan, usahakan untuk on time. Kalau bisa sebelum deadline itu sudah selesai, dikumpulkan itu lebih baik daripada ketika pas deadline waktu pengumpulan ternyata waktunya sudah habis. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perkuliahan sosiolinguistik ini ada 2 poin ataupun 2 hal penting yang perlu diperhatikan, karena terkait dengan mata kuliah sosiolinguistik ini nanti akan mengaplikasikan kita pembelajaran terkait dengan teori, akan tetapi juga kita akan belajar terkait dengan bagaimana melakukan penelitian lapangan terkait dengan penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi di masa pandemi, karena untuk meminimalisir kaitannya dengan interaksi ataupun bertemu dengan banyak orang, maka untuk penelitian lapangan mata kuliah sosiolinguistik adalah kita gunakan ataupun menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kalau biasanya saya memberikan penugasan untuk sosiolinguistik itu penelitian di lapangan, dalam artian real, terjun ke masyarakat tertentu. Misalkan ada yang meneliti
di wilayah X ataupun di wilayah Z, apanya yang akan diteliti bergantung melihat spesifikasi bagaimana penggunaan bahasa yang ada di dalam masyarakat yang diteliti tersebut. Nah, kemudian Mas, Mbak, untuk buku-buku referensi ataupun kajian pustaka yang bisa kita gunakan untuk mendukung perkuliahan sosiolinguistik ini ada beberapa ataupun ada banyak sumber yang bisa kita jadikan sebagai literatur. Yang pertama adalah buku-buku tentang sosiolinguistik. Di dalam RPS ataupun lebih detailnya seperti apa buku-buku yang dipergunakan, ada beberapa contoh literatur yang memang bisa kita jadikan sebagai buku literatur ataupun buku referensi untuk mendukung perkuliahan kita. Monggo saja nanti bisa dicari, kalau misal sulit untuk mendapatkan dalam bentuk cetak misalkan saja, bisa juga dalam bentuk e-book ya, kita bisa cari karena banyak buku-buku yang baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris ya. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk artikel-artikel jurnal. Untuk artikel-artikel jurnal ini bisa saja kita mencari dari artikel-artikel jurnal yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi. Kalau panjenengan bingung caranya bagaimana untuk mencari ataupun untuk searching terkait dengan artikel jurnal baik nasional ataupun internasional, panjenengan bisa masuk saja di Google Scholar. Nah, ketik Google Scholar, kemudian search, cari yang akan dikehendaki itu terkait dengan apa temanya. Nah, seperti itu nanti akan banyak muncul pilihan artikel-artikel yang kita butuhkan untuk mendukung, karena nanti kaitannya dengan tugas pasti akan berkaitan dengan penulisan artikel. Kemudian proceeding seminar. Jadi proceeding seminar biasanya kalau penyelenggara seminar itu melingkan artikel-artikel dalam proceeding itu ke internet ya, sehingga nanti kita bisa browsing ataupun mencari kaitannya dengan artikel di dalam proceeding seminar ini. Dan tentu disesuaikan, cari saja yang memang khusus terkait dengan sosiolinguistik. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini banyak macamnya ataupun banyak ragamnya, bisa panjenengan dapatkan dari hasil penelitian skripsi, kemudian hasil penelitian tesis ataupun disertasi. Biasanya juga tersedia artikel-artikel ataupun hasil penelitian yang sebelumnya mungkin kita mau meneliti tentang register misalkan saja, atau bahasa yang sifatnya khas dalam suatu masyarakat tertentu, maka kita akan mencari gap utamanya ya. Kalau di dalam proses panjenengan nanti ketika akan menulis skripsi ya, di bagian latar belakang itu pasti akan memunculkan dengan fenomena gap dan riset gap. Kalau fenomena gap itu terkait dengan mengapa penelitian panjenengan itu layak untuk diteliti, dari sisi fenomenanya seperti apa. Literatur yang akan kita gunakan di dalam proses kuliahan kita, semua nanti untuk bisa dicari ataupun mulai searching ataupun browsing terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan sosiolinguistik. Kemudian materi perkuliahan di dalam sosiolinguistik ini cukup banyak ya, materi yang akan kita sampaikan di poin ataupun di pertemuan pertama ini. Kita melakukan pengantar perkuliahan, meskipun nanti terkait dengan materi saya akan membagikan link YouTube terkait dengan materi konsep dasar dari sosiolinguistik itu sendiri, baik menurut para pakar ataupun nanti aplikasi realnya seperti apa. Nanti saya akan bagikan link YouTube itu kepada para mahasiswa untuk bisa dicermati dan dipelajari secara lebih lanjut untuk bisa memahami kaitannya dengan konsep dasar dari sosiolinguistik itu sendiri. Kemudian ada bahasa dan komunikasi, kemudian bahasa dan gender. Bahasa dan gender ini apakah ada perbedaan antara bahasa laki-laki dan perempuan? Dilihat dari aspek mananya, tentu akan ada perbedaan-perbedaan baik dari sisi intonasi, terus kemudian topik pembicaraan yang biasa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu juga kecenderungannya ataupun karakteristiknya juga berbeda ya. Bedanya apa?
Kalau perempuan misalkan cenderung banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya fashion ataupun terkait dengan pembicaraan yang bisa dikatakan ringan, tapi ya bergantung juga wanita ataupun gender perempuan yang mana yang diteliti, ini juga bergantung. Ketika kita meneliti ataupun membandingkan antara bahasa wanita orang yang berpendidikan dengan yang tidak, tentunya juga akan berbeda. Wanita yang memiliki profesi A dengan profesi B, tentu pembicaraan yang dilakukan juga akan berbeda. Nah, ini akan kita kaji di dalam bahasa dan gender. Kemudian akan kita pelajari terkait dengan alih kode dan campur kode, variasi bahasa, kemudian masyarakat tutur, kedwibahasaan dan diglosia, kemudian sikap bahasa, interferensi dan integrasi, dan beberapa materi penting lainnya yang akan kita kaji di dalam perkuliahan sosiolinguistik. Ini terkait dengan materi-materi yang akan kita kaji di dalam pertemuan ataupun perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, kemudian sebagaimana tadi saya sampaikan terkait dengan materi-materi perkuliahan, monggo nanti bisa disesuaikan terkait dengan materi, nanti saya akan unggah di dalam channel link YouTube saya, Perembayun Miji Lestari. Mohon nanti untuk bisa mencermati lebih lanjut terkait dengan materi yang akan saya bagikan. Kalau membuat konten YouTube itu memang membutuhkan proses yang lebih lama ya, seperti itu, dibandingkan ketika kita langsung bertemu melalui secara langsung ketemu ataupun melalui Zoom meeting ataupun dunia maya seperti ini. Tapi tidak masalah, biar itu nanti akan menjadi bahan kajian ataupun bahan materi perkuliahan yang sifatnya itu bisa berkelanjutan. Kalau di semester kemarin memang saya tidak coba me-YouTube-kan, akan tetapi ketika saya evaluasi di semester kemarin itu ternyata banyak kendala, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk bergabung di dalam Zoom meeting seperti ini. Maka ketika tidak ada link Zoom meeting ataupun masih ada rekamannya seperti itu yang kita YouTube-kan, dan sewaktu-waktu itu bisa dipelajari dan bisa dibuka. Jadi itu kenapa kemudian mau tidak mau saya harus membuat channel link YouTube. Itu ya bagian dari pengantar perkuliahan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau di dalam saya menyampaikan pengantar ataupun prolog perkuliahan, utamanya untuk perkuliahan sosiolinguistik. Monggo saja kalau nanti ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada hal-hal yang bisa kita diskusikan secara bersamaan ataupun secara bersama-sama, kita bisa lakukan komunikasi bersama. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.